Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu min kulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Naik kereta api ke Sukabumi, makan nasi padang di tengah sawah. Siapa suka silaturahmi, umurnya panjang, rizki melimpah ruah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Menyambut tamu haruslah ramah. Pergi ke marga satwa melihat gajah. Hidup dengan ilmu jadinya mudah, dengan agama jadi terarah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Membaca koran di dalam rumah, melihat bintang begitu indah. Rajin baca Al-Quran, tekun ibadah, nanti matinya husnul khotimah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Rabbi a'udhu bika min hamazati syayatin wa a'udhu bika Rabbi ayyahdurun. A'udhu bika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi
walau karihal musyrikun. Sayyidina Muhammadin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina ja'alul haqqa fawqa ru'usihim wal batila tahta aqdamihim wa kadzalika yaf'alul mukhlisun amma ba'd. Pak RT ada Pak RT? Mana? Alhamdulillah. Ketua musola ada ketua musola? Ada. RW ada RW? Ada. Ketua majelis taklim ada? Ada. Jadi mohon maaf kenapa saya tanyain satu-satu, saya nggak dikasih catatannya. Saya nggak dikasih catatannya. Jadi seluruh untuk para tuan guru, tuan haji, para tokoh masyarakat yang hadir di sini, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, seluruh hadirin wal hadirat yang hadir di majlis Maulidur Rasul, saya doakan dari lubuk hati yang paling dalam panjang umurnya, luas rezekinya, sehat lahir batinnya, mudah semua urusannya, lunas semua utangnya. Romannya kenceng banget giliran utangnya. Ya. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh yang hadir di sini, saya mohon izin. Saya diajak oleh guru kita Al-Ustadz Asmiono. Beliau mengajak saya ke sini, Ustadz main yuk ke Tebet. Ngajaknya main. Disuruh ceramah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Terutama nikmat iman, Islam, sehat walafiat. Sehingga pada malam hari ini Allah takdirkan kita berkumpul bersama. Allah ringankan langkah kaki kita menuju tempat ini. Mudah-mudahan langkah kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan bersyukur kepada Allah, maka banyak orang yang ngajarin kita bersyukur, ternyata kalimat syukur itu mudah diucapkan tapi sulit rasanya untuk dilaksanakan. Betul apa kagak? Ini kadang-kadang kita kalau melihat nikmat itu, di saat kita menerima uang segepok 2 juta, 3 juta, oh ini nikmat. Padahal kita nggak tahu beriringan dengan nikmat yang Allah kasih, beriringan dengan nikmat yang Allah titipkan, pasti akan ada cobaan dan musibah di dalam kehidupan kita. Jadi bersyukur mulai dari yang kecil. Coba ibu-ibu lihat matanya, punya temennya. Atau ada ibu-ibu duduk bersama-sama berempat, bapak-bapak bertiga, berempat, berlima. Ngedipnya sama apa kagak? Kagak. Enggak sama. Enggak ada yang ngedipnya kecepetan, enggak ada juga yang jarang banget. Bayangin kalau begitu saya dipanggil minta suruh tausiah, ngedipnya cepet banget. Kata orang kampung katanya Ustadz cacingan. Berempat, bertiga ngedip nggak ada yang sama, Bu. Itu nikmat. Ibu-ibu, bapak-bapak yang matanya udah kurang awas, kelihatannya cantik pakai kacamata. Betul nggak? Kelihatannya bapak-bapak ganteng pakai kacamata. Itu nikmat, Pak.
Karena Allah ciptakan mata ada di kiri dan kanan. Coba kalau matanya satu depan, satu belakang. Ada nggak kacamata? Nggak bakal ada. Ustadz ngomong ada-ada aja. Ini orang sini suka yasinan nggak? Suka? Ada tuh dalam Al-Quran. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula. Langsung kun payakun aja. Ayyakula lahu. Percaya enggak kalau Allah sudah berkata akan terjadi? Percaya, Pak. Ini kalau Allah sudah berkata, kirim malaikat Jibril, suhanan mati. Mati enggak? Mati. Mungkin sering kita ngelihat berita. Ada kambing kakinya 4, kepalanya 3. Kan begitu. Ada orang begitu lahir, itu badannya nyambung. Dan ingat, apa yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yang sudah Allah anugerahkan kepada kita, yang sudah Allah karuniakan kepada kita, Allah itu sudah menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Fi ahsani taqwim. Sekarang Bu, ada laki-laki ganteng, pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu, turun dari mobil. Begitu jalan, kaki kanan yang maju, tangan kanannya ikut maju. Ibu-ibu kalau jalan kaki kanan maju, maka tangan yang maju yang mana? Kiri. Itu jadi cakep, Bu. Yang bikin ibu-ibu cantik, yang bikin bapak-bapak jadi ganteng itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lah bayangin orang seganteng apapun, secantik apapun, begitu jalan tangan kanan ke depan, kaki kanan ke depan. Praktekin aja. Ya. Nggak berasa ini, nggak berasa, Bu. Ya. Maka banyak-banyak bersyukur tuh bukan karena kebeli rumah, kebeli motor, bukan karena dapat pekerjaan terus gajinya gede, tapi dengan sehat wal afiat Allah berikan panca indera yang sempurna, maka banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang bersyukur itu pertama yang diucapkan adalah alhamdulillah. Setelah mengucapkan alhamdulillah, maka apa yang Allah kasih, apa yang Allah titipkan, maka dia gunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sanjungkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, sehingga kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak umat Nabi Muhammad apa bukan? Lah kagak ada yang nyaut ini. Giliran ibu-ibu ditanya kompak banget. Ibu-ibu umat Nabi Muhammad apa bukan? Umat Nabi Muhammad kata siapa, Bu?
Kata siapa? Iya, pinter. Kita hamba Allah apa bukan, Pak? Hamba Allah. Kata siapa? Kata kita. Betul apa kagak? Begitu sedekah aja ditulis namanya nggak mau, pengennya ditulisnya hamba Allah. Sholat 5 waktu aja masih bolong-bolong. Tadarus Quran aja boro-boro one day one juz, 1 hari 1 juz. Ini 5 ayat aja 1 hari kagak keburu. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita mengaku sebagai hamba Allah, kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Semua orang yang namanya ngaku boleh apa kagak? Boleh. Bisa apa kagak? Bisa. Cuman permasalahannya di aku apa kagak? Tuh. Mulai dah pada mikir. Contoh Pak, contoh. Bapak-bapak sama ibu-ibu di sini kenal nggak sama mantan gubernur kita Pak Fauzi Bowo? Kenal? Kenal di mana? Di TV. Ini saya depan bapak-bapak, ibu-ibu ngaku bahwa Suhanan adalah menantunya Pak Haji Fauzi Bowo, mantan gubernur DKI. Boleh apa kagak? Ngaku boleh nggak? Boleh. Tanyain sama Pak Fauzi Bowo, punya nggak model mantu kayak begini? Kata Pak Fauzi Bowo, nggak ada anak saya yang nikah sama Suhanan. Kan jadi mantu harusnya nikah dulu, betul apa kagak? Maka ketika kita mengakui sebagai hamba Allah, mengakui sebagai umat Rasulullah, ada syaratnya. Setelah kita mengikrarkan diri bahwa kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan oleh baginda Rasul yang namanya iman itu diucapkan oleh lisan, diyakini oleh hati, dan dibuktikan oleh perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ketika kita sudah mengikuti hati kita, mengikrarkan bahwa Allah adalah Tuhan kita, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, la nabiyya wala rasula ba'dah, tidak ada nabi dan tidak ada rasul setelah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disampaikan oleh baginda Rasul, al imanu uryanun walibasuhu taqwa. Kata baginda Rasul, yang namanya iman itu tidak berpakaian. Uryanun, tidak pakai baju. Jangan senyum-senyum, Bu. Setinggi apapun jabatannya itu orang, sehebat apapun kedudukannya, sebanyak apapun hartanya, begitu orang itu lewat depan kita, gubernur pejabat, camat pejabat, lurah pejabat, orang terhormat, lewat depan kita, uryanun, nggak pakai baju. Pak Lurah lewat depan rumah kita nggak pakai baju. Bahasa kitanya kan telanjang. Kira-kira apa kata yang lihat? Pak Lurah kapan mulai?
sama dengan kita mengaku beriman kepada Allah, maka iman itu harus dikasih baju, ada pakaiannya. Walibasuhu taqwa, maka pakaian dari keimanan yang kita aku terhadap Allah dan Rasulnya, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bohong bu, bohong pak, kalau ngaku beriman kepada Allah dan Rasulnya tapi sholatnya masih kagak mau. Belajar fikihnya enggak, belajar hadisnya enggak, belajar Qur'annya enggak. Sampai sekarang udah nikah, anak udah 5, mandi wajib kagak bisa. Mandi wajib kagak ngerti. Tapi bukan orang sini. Langsung saya dipelototin. Jadi pengakuan keimanan kita harus dibarengi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di sini punya mata 2. Daftar sama saya sekarang, matanya saya congkel 1 dikasih 1 miliar, matanya saya ambil 1, ada nggak? Ada nggak yang mau? Mana? Yang mana? Ajak besok ke kebagusan. Nikmat Allah tuh mahal bu, syukurin. Jadi kalau kenikmatan tuh jangan hanya berupa tentang uang, harta, rumah bagus, motor tiap tahun ganti. Ini di masjid udah azan sampai lewat, sampai udah komat. Masih ngelus-ngelus motor aja. Masih nyuci motor aja udah azan maghrib juga. Maka siapa yang ditiru? Tuh, ini kita mulai nih peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang ditiru? Jangan niru saya. Yang ditiru oleh kita adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, coba renungkan dari sekarang. Di dunia ini, sekalipun ada seorang kiai, ada seorang habaib, ada seorang ustadz, ada seorang tuan guru, ada seorang pejabat, siapa di dunia ini yang namanya disebut-sebut lalu bisa memberikan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat? Ada enggak bu? Bu, ada enggak? Kalau ada mau saya sebut-sebut nih. Asmiono, 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 Asmiono. Ibu Halimah, Ibu Halimah, Ibu Halimah, Ibu Halimah, Ibu Halimah. Jadi orang yang kita hormati, orang yang kita agungkan, orang yang kita idolakan, sampai kita namanya sebut setiap hari, itu belum tentu dan nggak bisa memberi jaminan selamat dunia dan akhirat. Tapi sang Rasul, sang Nabi, makhluk Allah yang Allah ciptakan, beliau besar karena dibesarkan oleh yang maha besar. Beliau agung karena diagungkan oleh yang maha agung. Maka nama beliau disebut-sebut dunia, disebut-sebut sampai nanti ke akhirat. Bahkan ini nama Nabi Muhammad akan memberikan keselamatan kepada kita dunia dan akhirat. Amin nggak bu? Yeah. Lihat yang kuning-kuning melongo.
Cuma nama Nabi Muhammad Pak, kalau disebut-sebut kita menjadi bahagia, selamat dunia dan akhirat. Berupa apa? Yaitu sholawat. Yang menerangkan itu semua adalah Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada suri toladan yang baik di dalam diri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Sayyidatuna Aisyah ditanya oleh para sahabat, wahai Aisyah, sebenarnya akhlak Nabi Muhammad itu seperti apa? Sayyidatuna Aisyah tidak menerangkan Nabi Muhammad rajin sholat, Nabi Muhammad rajin puasa, Nabi Muhammad rajin tahajud, Nabi Muhammad rajin tadarus, Nabi Muhammad suka menyantuni anak yatim, Nabi Muhammad kelamaan. Tapi apa yang disampaikan oleh Sayyidatuna Aisyah ketika ditanya oleh para sahabat, banyak yang bertanya bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan satu keterangan yang sangat pendek. Wahulukuhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Bahkan di dalam Al-Quran kan diterangkan sama Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad makhluk yang memiliki akhlak yang sangat agung. Nabi Muhammad manusia bukan? Nabi manusia. Itu tadi di Maulid disebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nabi Muhammad itu manusia kayak kita. Nabi Muhammad makan, kita makan. Nabi Muhammad minum, kita minum. Nabi Muhammad tidur, kita tidur. Nabi Muhammad nikah, kita juga nikah. Cuman emang Nabi Muhammad sama kita beda. Jangan di situ bang, ntar ketendang, sini aja. Iya, sini, nih. Bukan jatuh. Kita sama-sama manusia dengan Nabi Muhammad, tapi beda. Kalau beliau tuh manusia luar biasa. Kalau kita manusia biasa di luar. Nabi Muhammad manusia luar, kalau kita manusia biasa di luar. Nabi Muhammad tuh kalau makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Berarti makannya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit makan. Tidurnya Nabi Muhammad cuman matanya doang yang merem. Tapi hatinya nggak pernah lepas berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lagi tahlilan merem, maulid merem, baca Quran merem. Sampai diriwayatkan beliau itu kalau sholat, jadi ketika Sayyidatuna Aisyah
mau tidur masih melihat beliau lagi sholat. Sayyidatuna Aisyah mendusin tengah malam masih lagi sholat. Sampai dalam riwayat Nabi Muhammad SAW kebanyakan sholat sebagai tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kakinya bengkak. Ada di sini yang gara-gara banyak sholat kakinya bengkak? Hah? Kalau gara-gara kakinya banyak sholat terus kakinya bengkak, nggak ada. Tapi yang kakinya bengkak ada, Ustadz. Tuh kata ibu-ibu katanya karena asam urat. Dan ingat Bu, Pak, di saat kita dengan lisan ini, kita pandai berdusta, kita pandai namimah, mengadu domba orang, kita pandai gibah, ngomongin kejelekan orang, kita pandai syahadatuz zur, bersaksi bersumpah dengan kebohongan. Makanya mohon maaf kalau kita ingat kemarin wajib puasa di bulan Ramadan, ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala. Betul nggak? Kalau kita makan membatalkan puasa, tapi kalau kita ngomongin orang membatalkan pahala puasa. Coba ingat-ingat Bu. Ternyata kebanyakan dosa kita gara-gara lisan. Al-kidhab, bohong. Pakai apa? Lisan. Betul nggak? Ngomongin orang pakai apa gibah? Lisan. Ngadu domba orang? Lisan juga. Bersaksi penuh kepalsuan pakai apa? Lisan. Coba, sadar nggak kita bahwa gara-gara lisan ini kita bisa bermusuhan. Gara-gara lisan ini kita tidak disenangi orang. Gara-gara lisan ini kita terjerumus ke jurang maksiat dan dosa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah. Hati-hati tuh. Nggak ada dalam diri Rasulullah tuh dendam, nggak ada. Selalu yang ada adalah kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan hanya sesama manusia. Manusia ada yang muslim, ada yang kafir. Bukan hanya sesama orang muslim, tapi termasuk kepada orang kafir. Nabi Muhammad memiliki sifat rahmatan lil. Jadi kalau rahmatan lil alamin itu baiknya, kasih sayangnya, cinta kasihnya bukan hanya sama manusia. Dan bukan hanya sesama muslim, tapi termasuk orang kafir. Bahkan kata baginda Rasul, man adza dzimniyan faqad adzani. Kata Rasulullah, kalau ada di antara kalian wahai para sahabatku memusuhi, menyakiti orang kafir yang mau damai, orang kafir yang mau diatur, faqad adzani, maka berarti sudah menyakiti dan memusuhi diriku, kata Rasul. Jadi kafir itu ada dua, ada kafir dhimni, ada kafir harbi. Kalau kafir dhimni dia mau damai, dia mau diatur, dia enggak ganggu. Nah yang ini kafir yang mau diatur, yang mau damai, enggak ganggu orang Islam. Kalau dia disakiti maka Rasul sakit hatinya. Faqad adzani, maka engkau berarti sudah menyakiti hatiku, kata Rasul.
Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi kalau kafir harbi, babad abis sudah. Yang bikin gara-gara, kafir yang bikin gara-gara, kafir yang mengganggu orang Islam, Rasul memerintahkan perangi. Tapi orang yang mau damai nggak boleh diperangi. Orang yang mau diatur nggak boleh diperangi. Orang yang nggak ganggu kita nggak boleh diperangi. Jadi kalau malam ini mau diterangkan semua akhlak Nabi Muhammad SAW, nggak cukup bu. Sejam 2 jam nggak cukup. Makanya sekarang kita banyak introspeksi diri. Saya yakin peringatan Maulid ini bukan sekali ini doang kan? Hampir tiap tahun ngadain peringatan Maulid. Ada yang di lapangan, ada yang di musola, ada yang di masjid, ada yang di mana? Di sekolahan, ada yang di majelis taklim. Betul? Harus ada bekasnya. Makanya ini mohon maaf, kadang kita cintanya masih banyak cinta yang palsu, cinta yang gombal, cinta yang setengah matang, cinta yang bertepuk sebelah tangan. Itu barisan belakang yang muda kayaknya tahu tuh, cinta bertepuk sebelah tangan. Biasanya anak Karang Taruna tuh, remaja masjid, GR sendiri. Begitu ketemu, lah yang ono mah kagak mikir-mikir, kagak ngeliat-liat kita. Kitanya aja GR sendiri. Kayaknya ngalamin tuh. Jadi cinta kita sama Allah, cinta kita kepada Rasulullah jangan sampai bertepuk sebelah tangan. Ngaku doang cinta, tapi mohon maaf, apakah Allah dan Rasul cinta sama kita? Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Tapi harus introspeksi diri. Jangan di Maulid ini amin, amin, amin kenceng, besok subuh kesiangan. Capek Ustadz, habis jadi panitia Maulid. Lah berarti saya menjadi penyebab dong Bapak Ibu nggak sholat subuh ke masjid dan musola. Dosa saya. Jadi mohon maaf, kita semua udah ngalamin, dari remaja, dewasa, muda sampai tua udah ngalamin yang namanya cinta. Gak enak banget dah kalau kita cinta dicuekin tuh gak enak banget. Ya. Ibu sekarang misalkan ibu punya suami namanya Pak Hasan, belum tentu Pak Hasan ini nomor 1 bu. Bisa jadi Pak Hasan nomor 3. Dulu yang gugurnya sampai 5. Mohon maaf, sekarang kita cinta sama pejabat, cinta presiden, cinta gubernur, bupati, camat, lurah, sampai RW kita cinta banget. Itu cinta kita kepada makhluk Allah, termasuk cinta kita kepada harta, cinta kepada jabatan, cinta kepada kendaraan, cinta kepada tempat tinggal yang mewah, bisa dipastikan belum bisa membawa keselamatan dunia dan akhirat. Tapi kalau cinta kepada Allah pasti, kalau cinta kepada Allah pasti akan membawa keselamatan dunia dan akhirat. Tadi saya bilang sama ibu-ibu, siapa yang siap matanya dicongkel 1, saya kasih 1 miliar. Walaupun uang saya nggak ada. Ngumpulin dulu.
Daftar besok Ustadz Asmiono bawa ke Kebagusan. Nggak ada yang angkat tangan. Daripada duit 1 miliar, mendingan punya mat. Setuju nggak? Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini keyakinan kita kadang-kadang ragu, di sini ragu. Kalau Allah tuh adalah satu-satunya Tuhan, Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang mengabulkan semua permintaan kita. Itu kadang-kadang kita masih ragu. Lagi sholat mah betul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau Allah ya Allah kami menyembah. Dan hanya kepada Engkau Allah ya Allah kami mohon pertolongan. Giliran dagangnya bangkrut, dukun dicariin. Giliran ada anak gadis, anak perjaka belum dapat jodoh, pengramal dicariin. Sampai sekarang mohon maaf, begitu ngelihat kupu-kupu di jendela, romanya mau ada tamu ke rumah kita. Ada orang sini yang percaya begituan? Nggak ada di sini mah, nggak ada. Begitu ada suara ayam, mohon maaf, berkokok di tengah malam. Nah. Anak siapa ini, anak siapa? Makanya ibu-ibu, bapak-bapak punya anak dijaga. Punya anak dijaga. Ini kadang ibu-ibu kebangetan seneng, anaknya baru kelas 3 SMA udah punya kenalan, atau kuliah semester 1 udah punya kenalan, dibawain martabak doang udah seneng banget. Dibawa tuh martabak ke belakang, dimakan sama suaminya. Lah itu anak kita sama anak orang di ruang tamu berdua-dua. Emang dia nggak makan martabak sih? Begitu. Hati-hati punya anak, punya perempuan. Yang perempuan laki-laki sama. Dulu itu, Bu, di saat Ka'bah habis direnovasi, mau meletakkan Hajar Aswad, itu Nabi Muhammad gamisnya begini nih Bu, kesingkap begini. Contoh. Tapi Bu, saya biar berkatanya begini, saya nggak buka aurat Bu, karena aurat saya dari lutut sampai puser. Mau lihat lagi yang kanannya tuh. Kata yang pojok, burik amat Ustadz. Waktu kesingkap itu gamisnya Nabi Muhammad, yang namanya Ka'bah habis direnov, mau dinaikin, ditaruh di tempatnya lagi, gamisnya kesingkap. Malunya setengah mati Bu, sampai wajahnya merah. Nabi banyak istighfar sama Allah, padahal yang kelihatan betisnya bukan auratnya. Coba periksain anak kita. Periksain yang punya anak perempuan. Laki-laki auratnya dari pusar sampai lutut. Tapi kebanyakan laki-laki pakai celana panjang. Betul? Coba lihat anak ibu yang gadis. Umur udah 17 tahun pakai kaos umur 7 tahun. Ditarik ke bawah dada kelihatan. Ditarik ke atas pusar kelihatan. Emaknya pura-pura nggak tahu, apalagi kalau anaknya udah kerja.
disogok pakai duit 500.000 per bulan, diem kagak mau negur. Siapa orangnya tuh? Hati-hati. Kenal boleh, berduaan nggak boleh. Ini anak gadis kalah sama ayam. Ayam belum maghrib, begitu maghrib belum pulang dicariin sampai ditanyain sama tetangga, lihat ayam saya enggak, lihat ayam saya enggak. Anak gadisnya udah mau jam 12 belum sampai ke rumah, kagak dicariin. Hati-hati ya, jangan dibiarin anak-anak kita mau laki-laki yang perempuan pergi kemana-mana berdua ya. Ya itu tadi, udah umurnya 17, pakai kaos umur 7 tahun, naiknya motor ninja, mau nggak mau kan nungging. Begitu di depan ada polisi tidur, direm. Ya, ntar duduk di warkop yang agak gelapan dan lain sebagainya. Mulut mah ngomong, mulut ngobrol, tangannya piknik. Hati-hati Bu, hati-hati Pak. Udah bukan setan genderowo lagi yang begitu, udah bukan setan tuyul lagi, bukan kuntilanak lagi yang datang kalau udah berduaan begitu. Tahu setan apa? Uka-uka. Kalau udah kelamaan begitu Bu, pertama diajak nolak, kedua diajak nolak, ketiga nolak. Masa nolak melulu? Apalagi udah dikepelin duit, ditraktir. Ya Allah, uka aju. Aju doang mau. Kapan-kapan ngomong lagi, uka nana. Ujung-ujungnya uting. Hati-hati Bu. Sampai saya pernah dengar dari seorang ibu, mohon maaf, ditegur sama saudaranya, itu anak lu jangan sampai dua-duaan begitu, pulang malam, selain malu sama tetangga, kan kagak enak rasanya kalau anak lu bunting duluan. Sampai dikata begitu sama saudaranya, biarin ngapa mau nikah ini. Astagfirullah, imannya di mana itu kalau ngomong begitu? Termasuk ibu-ibu, bapak-bapak kalau cari rizki jangan sampai ngomong Bu. Ustadz, boro-boro nyari yang halal, yang haram aja susah Ustadz romannya. Imannya di mana kalau kita ngomong begitu? Maka kembali ke awal, cinta kita harus diperbaiki sama Allah. Makanya di dalam surat Al-Isra ayat 31, apa kata Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada hambamu, kepada umatmu, kepada seluruh pengikutmu, kalau engkau benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, suruh mereka mengikutimu. Yang tadi saya bilang, Pak, Bapak mau secinta apapun sama saya nggak bisa ngejamin Bapak bahagia selamat dunia dan akhirat. Ibu mau secinta apapun sama saya, secinta apapun sama habaib, secinta apapun sama kiai, secinta apapun para pejabat, belum tentu mereka bisa menjamin keselamatan dunia dan akhirat. Tapi kalau cinta kepada Allah,
Dan orang yang cinta kepada Allah maka syaratnya adalah fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Apa balasannya? Yuhibbukumullah, maka Allah bakal cinta sama kita kalau cinta kita kepada Allah mengikuti ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Allah cinta kepada kita, maka yang kedua balasannya adalah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah bakal mengampuni dosa-dosa kita. Amin enggak, Pak? Jadi kalau cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, lihat, buktikan cinta kita. Mohon maaf. Sekarang kita ngaku agamanya Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tiba-tiba mohon maaf, misalkan. Kita yang semua ada di majelis maulid ini nggak mau ngaji, nggak mau puasa Ramadan, nggak mau sholat 5 waktu, nggak mau sedekah. Saya tanya, apakah Allah akan pensiun jadi Tuhan? Apa Allah akan rugi gara-gara kita nggak sholat? Apakah Allah akan rugi gara-gara kita nggak mau baca Al-Quran? Enggak. Allah akan tetap menjadi Tuhan kita. Huwal awwal wal akhir. Allah adalah Tuhan yang awal dan akhir. Sekarang kita ngaku-ngaku jadi umat Nabi Muhammad SAW. Tapi nggak mau bersolawat kepada beliau, nggak mau bersolawat. Apakah akan berkurang keagungan dan kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad SAW? Tidak. Tidak akan berkurang sedikit pun keagungan, kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jikalau ada seorang hamba, bahkan kita semua yang ada di majelis maulid ini gak mau bersolawat kepada Nabi, maka Nabi akan tetap mulia dan akan tetap agung, karena Nabi dimuliakan oleh yang maha mulia dan Nabi dibesarkan oleh yang maha besar. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi harus dimengerti, di saat kita ibadah, sholat, baca Quran, puasa, sedekah, zakat, maka semua itu kebaikannya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Akan kembali kepada kita. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Rasulullah? Man shalla alayya sholatan. Barang siapa hambaku, barang siapa umatku bersolawat kepadaku 1 kali saja, 1 kali, sallallahu alaihi asyra sholawatin wa hatta anhu asyra khati'atin wa rafa'a lahu asyra darajatin. Paham? Paham nggak? Paham? Kalau paham shadakallah nih. Jadi kata Rasulullah, barang siapa bersolawat 1 kali saja kepadaku, maka balasannya 30. Sallallahu alaihi asyra sholawatin, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan kepada orang yang bersolawat 1 kali saja. Lalu yang kedua, wa hatta anhu asyra khati'atin, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan 10 kesalahannya, akan mengampuni 10 dosa daripadanya gara-gara bersolawat 1 kali saja. Lalu yang ketiga, wa rafa'alahu asyra darajatin, 10 derajat akan ditinggikan dari seorang hamba yang mau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW 1 kali saja. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kalau kita bersolawat kepada Nabi, yang untung Nabi Muhammad apa kita? Nabi Muhammad apa umatnya?
umatnya. Makanya Bu, Pak, kenapa kalau orang sambutan, mohon maaf, ada orang sambutan, sholawat dan salam kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaatul udma dari baginda Nabi besar Muhammad. Pernah Bu dengar sambutan begitu Bu? Pak dengar? Sering nggak? Itu kalau kita ngaji, seluruh hamba dari para nabi dan para rasul, Nabi Muhammad itu adalah satu-satunya nabi yang diizinkan memberikan syafaat, yang diizinkan memberikan pertolongan kepada seluruh manusia. Nabi Adam punya pengikut, Nabi Idris punya pengikut, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, mereka semua punya umat. Nanti di hari kiamat seluruh umatnya itu akan mendatangi para nabinya. Umat Nabi Isa datang kepada Nabi Isa, umat Nabi Musa datang kepada Nabi Musa, umat Nabi Adam datang kepada Nabi Adam. Tapi semua ketika mereka menyatakan, wahai nabiku, tolong hamba, selamatkan hamba, jauhkan dari neraka, masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban mereka para nabi? Nafsi, nafsi. Aku hanya bisa bertanggung jawab untuk diriku, aku tidak bisa bertanggung jawab untukmu wahai umatku. Dan seluruh para nabi, para rasul menunjuk, silahkan minta syafaat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan malas-malas baca sholawat. Nggak usah ikut baca sholawat kayak anak hadroh yang panjang begitu, nggak apa-apa Bu. Allahumma sholli ala Muhammad, udah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ustadz, saya maunya pakai Sayyidina, boleh. Jangan pakai bid'ah-bid'ah, pusing. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, boleh. Sallallahu ala Muhammad, boleh. Kayak tadi, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha, boleh. Terserah. Ya. Maka ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, Nabi Muhammad itu untuk hambanya tidak mewariskan harta, tidak mewariskan jabatan, tidak mewariskan tempat tinggal yang mewah, kendaraan yang megah. Karena kenyataannya sekarang di dunia, orang yang banyak harta, memiliki jabatan, pendidikan tinggi, rumahnya mewah, kendaraannya megah. Berapa banyak saudara-saudara kita yang terjerumus kepada jurang maksiat dan dosa gara-gara itu semua. Kalau kita benar-benar cinta sama Allah, cinta sama Nabi Muhammad, maka pelihara, maka jaga, maka amalkan dua pusaka, dua warisan yang Nabi Muhammad tinggalkan untuk kita. Apa itu warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, kata Rasulullah, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kata Rasulullah, aku tinggalkan dua perkara, aku tinggalkan dua pusaka, aku tinggalkan dua warisan untukmu wahai umatku. Ma in tamassaktum bihima, selagi kalian wahai umatku berpegang teguh dengan kedua pusaka, dengan kedua warisan yang aku tinggalkan ini, lan tadillu abadan, tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu?
kitab Allah wa sunnata rasulih. Dua pusaka, dua warisan yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka buktikan cinta kita bisa mengamalkan kedua ini, yaitu adalah kitabullah Al-Qur'anul yang 30 juz 114 surat. Makanya sekarang koreksi diri. Ini yang duduk di sini mohon maaf, kagak nunjuk. Tapi kalau ada yang senyum-senyum sedikit, nyengir-nyengir sedikit, berarti romannya itu ngaku. Ini yang duduk di sini yang belum bisa baca Quran siapa? Ya. Yang belum baca Quran siapa? Cepat belajar Quran, jangan sampai mati belum bisa baca. Jangan sampai Quran dibacain buat kita. Yang belum bisa ngaji. Ibu-ibu jangan dandan doang bisanya. Ya. Bapak-bapak ngopi rutin bisa, ngerokok rutin bisa. Sampai sekarang belum bisa baca Quran, belajar. Targetin. Maulid tahun depan saya harus bisa baca Quran. Gitu. Syukur-syukur hafal. Maulid tahun depan saya sudah hafal juz 30. Ya setahun juz 30 nggak apa-apa, betul nggak? Ini targetnya jangan dunia mulu. Jadi harus ada perubahan. Yang kalau sholat boro-boro sampai Allahumma anta salam, baru astagfirullahaladzim udah langsung jalan. Yang lain Allahumma anta salam, ini Allahumma lantas jalan. Bangun gak ikut wirid, boro-boro sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Perbaiki ibadahnya, perbaiki sholatnya, maka Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Gitu. Dalam segala hal. Sunnah Nabi itu, mohon maaf bapak-bapak, yang diingat itu sunnah Nabi bukan punya bini 4 doang. Ya. Punya bini 4 mah kalau bisa adil. Kalau nggak bisa adil mah atu aja. Kan dalam Al-Quran begitu. Mathna wa thulatha wa ruba. Boleh punya bini 2, 3, 4. Tapi kalau nggak bisa adil, atu aja. Dalam Al-Quran kan begitu. Ya. Sunnah Nabi banyak bu, Pak, sunnah Nabi. Sekarang siapa? Yang di sini kalau habis wudhu baca doa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma ja'alni. Siapa? Itu sunnah Nabi. Begitu azan selesai, la ilaha illallah Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah. Siapa yang suka baca? Itu sunnah Nabi. Bapak-bapak kalau mau berangkat sholat Jumat, mandi dulu Pak. Dari kepala sampai kaki harus basah semua. Saya niat mandi hari Jumat, sunnah karena Allah Ta'ala. Sunnah Nabi itu. Kalau ada parfum, pakai parfumnya. Dari satu lemari pilih baju yang paling bagus buat sholat Jumat. Itu sunnah Nabi. Yeah. Paham? Jadi nggak usah yang berat-berat, nggak apa-apa. Dari yang ringan dulu. Sunnah Nabi banyak. Nih ibu-ibu, kalau bapak-bapak pulang kerja jangan dicuekin. Ambilin tasnya, bukain jaketnya, cium tangannya. Digituin nggak Pak? Boro-boro katanya. Ini kadang-kadang giliran nikah baru setahun, 2 tahun, ngomongnya aja ayang empep, ayang empep, ayang empep. Giliran nikah udah 10 tahun, apalagi punya anak. Begitu ngelihat bininya kepaduk, emang mata lu di mana sih mak?
Dicuekin suaminya. Jangan dicuekin, tanya. Walaupun cuman basa-basi, suaminya lagi ngantor, papa udah sarapan belum? Kan tadi kita udah masakin, udah bawain. Basa-basi tanya. Jangan-jangan nasi kita nggak dimakan, dia sarapan di luar sama orang lain loh. Ya. Gitu, ya. Jadi ini suami istri juga harus diperbaiki hubungannya. Ini ibu-ibu kesini saya lihat nggak ada yang jelek, ini cakep semua ini. Ya. Rapi semua pakaiannya. Udah pulang maulid. Ya. Ya. Begitu dipeluk sama suaminya, sebelah kiri Ramason, sebelah kanan minyak angin. Mana yang mau dicium, bau semua. Gitu. Ya. Pakai baju yang bagus, Bu. Walaupun nggak pakai gamis, pakai baju tidur yang bagus. Sambut suami. Ini kondangan, jilbab dipilih biar sama bajunya. Sendalnya dipilih, tasnya dipilih. Kalau perlu ijo-ijo semua. Kondangan ketemu orang. Gitu. Giliran sholat itu lihat mukenanya udah 10 tahun belum ganti. Udah dibolong-bolong, udah ditambel-tambel itu mukena, Masya Allah. Ya. Buat Allah ini sama buat Rasul. Sepakat nggak kalau pengen bahagia senang dunia akhirat? Betul nggak? Tadi ada yang baca doa tadi tahlilan nggak? Tahlilan ya? Yang baca doa, Bu, ini perhatiin. Kalau orang baca doa pasti belakangnya apa doanya? Doa paling belakang. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah. Pengennya kebaikan dunia dan ujung-ujungnya wakina ada benar. Ada enggak dalam Al-Quran itu, Bu? Ada. Surat apa, Bu? Ustadz Asmiono siapin 100.000. Surat apa, Bu? Nggak disiapin ini duitnya. Ya masa Ustadz nyawer pakai duit sendiri? Panitia lah. Surat Al-Baqarah, Bu. Ayat berapa, Bu? Ayat 201, Bu. Jadi itu PR dari saya. Al-Baqarah ayat 201 pulang dibuka. Ya. Pulang dibuka. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ini aja dah ya yang saya sampaikan. Karena dari tadi itu udah ada yang iya. Cuman kagak ngomong aja, Ustadz lu lama banget sih ceramah lu Tad. Gitu. Iya. Ya. Baca sholawat dulu dah ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Pakai hadro, boleh pakai hadro. Wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nur
sahbihi wa sallim. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengucapkan ribuan terima kasih atas silaturahmi di malam ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mudah-mudahan mulai dari peringatan Maulid ini kita bisa memperbanyak dan memperbaiki amal soleh kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas segala kekurangan dan kekhilafan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Khususnya, ini dengerin Bu, Pak dengerin, khususnya kalau selama saya ceramah mauidhah di sini keluar kata-kata yang kasar, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Karena pada dasarnya adalah saya makhluk kasar. Bayangin kalau saya makhluk halus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.